Beberapa waktu yang lalu, Twitter sempat dihebohkan atau trending topik membahas soal piring KFC. Konon katanya, banyak netizen yang pengen KFC itu kembali menggunakan piring sebagai sarana untuk menikmati santapan baik itu ayam ataupun nasi yang dijual oleh KFC. Respon dari akun ofisialnya KFC Indonesia itu justru sangat mencengangkan dan akhirnya membuat trending topik. Di video kali ini, saya akan menggunakan social network analysis untuk melihat percakapan seputar piring KFC. Nanti kita akan mencari influencer, akun influencer apa saja yang banyak terlibat, subtopik atau cluster topik apa yang paling banyak dibicarakan. Mungkin juga kita nanti akan bisa mendapatkan akun-akun mana saja yang ternyata mengakui kalau mereka suka bawa piring KFC ke rumah. Tonton videonya sampai habis. Oke, supaya kita bisa mempersingkat waktu, jadi saya nggak akan jelasin gimana saya buat coding dari social network analysis, kapan-kapan aja atau teman-teman bisa request di kolom komentar. Di sini saya akan peragakan atau saya akan tunjukkan bagaimana hasil coding yang sudah saya buat untuk melakukan social network analysis menggunakan library Python. Di sini saya running di Google Colabs. Oke, saya sudah install library yang saya perlukan, saya sudah import. Lalu di sini saya punya fungsi yang ini namanya ambil data. Dia akan ambil data dari API-nya Twitter sekaligus akan membuat graph network-nya. Saya running dulu. Saya akan ambil data teks Twitter yang mengandung kata piring dan mengandung kata KFC. Nah, jumlah tweetnya itu sebanyak 1000. Jadi dibatasi dari hari ini. Disclaimer dulu bahwa hari ini tuh tanggal 18 April 2023 saat saya merekam video ini. Jadi 1000 tweet semenjak atau terakhir kali tanggal 18 ke belakang gitu ya. Oke, kita running dulu di sini. Prosesnya perlu waktu. Saya akan pause videonya, kalau udah selesai saya lanjut lagi. Oke, ambil datanya udah selesai. Di sini saya ambil 1000 data. Nanti kalau sudah selesai di sebelah kiri, di sini akan ada dua file. Yang pertama .csv dan yang kedua adalah .gexf. Ini untuk menangkap jaringan akunnya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, pertama yang akan saya lakukan, saya akan lakukan analisis frekuensi tweet berdasarkan tanggal. Di sini sudah saya buat codingnya, saya group datanya berdasarkan tanggal. Saya running, saya tampilkan apa namanya visualisasinya menggunakan matplotlib. Nah, di sini cukup banyak juga ya apa namanya datanya ternyata terambil sampai tanggal berapa nih? 22 bulan 6 tahun 2022. Kita lintas tahun gitu ya. Nah, tapi dari grafik ini terlihat bahwa puncak dari pembicaraannya itu sebentar. Ada pada tanggal ini nih. Tanggal 1 bulan 4 ada 350 tweet yang saya dapatkan, dan pada tanggal 31 bulan 3, 31 apa ya? Januari, Februari, Maret. 31 Maret ada 224, lalu dia turun di tanggal 2 ada 77. Jadi percakapan soal piring apa namanya? Soal piring KFC ini puncaknya pada tanggal 1 bulan 4 gitu ya, 1 April gitu ya. Nah, sebenarnya saya punya coding filter di sini. Kita bisa filter berdasarkan tanggal. Kalau kita lihat tadi sebenarnya startnya itu ini di tanggal 25 bulan 3 nih. Lihat ya di sini nih. Ya nggak kelihatan ya. Di sini nih tanggal 25 bulan 3 nih. Startnya dari sini dia. Start tweetnya mulai naik. Jadi saya bikin filter. Ambil tweet hanya yang tanggal 25 aja. Maksudnya setelah tanggal 25 aja. Kita running. Lalu kita running juga. Nah, hasilnya kayak gini. Ya, sebenarnya dia cukup fluktuatif ya. Ini labelnya nggak muncul ya. Ntar ini saya tampilin, kalau di atas rata-rata dia akan muncul. Oke, kita nah gitu ya. Jadi sebenarnya pembahasan soal piring Twitter ini cukup fluktuatif ya. Kalau kita batasi
oh ini salah nih filternya. Oke, ini salah filternya, saya harus baca lagi. Ini harusnya lebih besar nih, lebih besar sama dengan tanggal 25. Oke, kita running lagi, biasa ada salah coding dikit. Nah, gini ya. Pantesan agak aneh karena sebelumnya saya udah nyoba gitu ya. Nih, ternyata di tanggal 25 itu masih biasa aja. Dia naik, puncaknya tanggal 1 bulan 4 lalu turun lagi. Oke, nah selanjutnya setelah kita lihat analisis frekuensinya, biar lebih menarik lagi kita akan analisis jaringan sosialnya. Nah, untuk bisa memahami jaringan sosial, saya perlu gambarkan dulu. Jadi saya membentuk jaringan sosial pertama itu, yang pertama ya, itu berdasarkan ini nih. Ini berdasarkan quotes ya, quotes. Quotes, ini quotes. Pakai belakang, sorry ya, tulisannya jelek Yang kedua itu ini berdasarkan, ini namanya reply. Ini reply. Dan yang ketiga ini namanya mention. Yang ketiga, namanya mention. Jadi kalau akun A gitu ya, nge-quotes akun B, dia otomatis akan terbentuk jaringan. Nah, lalu misalnya akun A, dia nge-reply akun C, otomatis akan buat jaringan. Lalu kemudian akun B, misalkan nge-mention akun E gitu ya, A, B, C, D, dia akan bikin jaringan gitu ya. Nah, nanti dengan seperti ini, kita bisa mendapatkan influencer atau akun yang paling banyak terlibat di percakapan. Nah, tadi contohnya, ini contohnya replay, ini contohnya mention, ini contohnya replay, kalau ini contohnya melakukan quotes nih, akun Adli Putra ini ngomongin soal piring KFC, nge-quotes akun temennya. Oke, nah untuk melihatnya kita download nih file.gexf ini, kita download dulu. Saya gunakan aplikasi namanya Gepy versi 0.10.1 untuk bisa lihat jaringannya. Ini udah ada di sini nih di tempat download, kita klik aja biar dia dibuka sama ini. Oke, ini agak loading dulu ya. Nah, kita pilih new network aja. Di sini ada 156 node. Ya, oke. Oke, nah nanti gambarnya masih kayak gini. Yang harus kita lakukan, kita bisa melakukan pewarnaan. Nah, di sini pojok kiri atasnya ada node itu titik, ada edge itu garis. Karena di sini garisnya itu nggak ada arahnya, graf tidak berarah, jadi edge ini nggak terlalu banyak dipakai. Oke, pertama yang harus kita lakukan, klik ini. Oke, kita lakukan dulu analisis statistika. Ini sebelah kanan, ini ada statistika. Ada banyak di sini fungsi statistika yang bisa kita pakai. Teman-teman nanti bisa explore, bisa pakai PageRank, hits, dan lain sebagainya. Tapi saya mau demokan cukup menggunakan modularity aja. Kita gunakan modularity untuk bikin community detection algorithm gitu ya. Oke, ini udah keluar. Nah, ini papernya kalau teman-teman mau pakai ini buat skripsi bisa pakai papernya ini, Fast Unfolding of Communities in Large Network. Ini close aja. Nah, nanti di bagian partition di sini kita bisa pilih algoritma modularity class. Maksudnya apa? Ketika di running dia akan melakukan pewarnaan berdasarkan modularity class-nya atau community-nya. Bisa pakai partition, bisa pakai ranking. Di sini ada modularity class. Ini kita apply. Nah, nanti kelihatan. Semakin hijau dia berarti semakin berpengaruh. Sebenarnya di sini ada degree. Kalau degree ini hanya berdasarkan frekuensi ya, cukup berdasarkan frekuensi aja. Tapi yang menarik itu modularity class. Kita apply. Lalu ini kan pewarnaan, kita size-nya atau ukuran dari node-nya kita perbesar pakai modularity class, kita apply. Nah, cuman kalau pakai modularity class ini pengaruh nggak ya? Ini kita naikin jadi 20. Oke, naikin jadi 15. Kalau pakai modularity class ini justru yang kayaknya ya, sepengetahuan saya coba, kalau teman-teman mau koreksi silahkan. Kayaknya nggak berpengaruh, justru malah dia gede ya. Jadi kita pakai degree aja dari 0 sampai 15 apply, nanti akan kelihatan yang cukup dominan di sini. Oke, setelah itu kita kasih teks. Ini di pojok bawah ini nih ada teks, klik aja
ininya, ini perkecil sampai yang paling kecil. Lalu di bagian sini ada text size, kita ranking berdasarkan degree aja. Kita apply, oke ini naikin jadi 15, apply lagi. Nah, akan kelihatan akun-akun yang dia cukup berpengaruh itu teksnya besar. Oke. Setelah itu coloring nggak perlu ya. Oke. Kita coba gunakan layout algoritmanya. Saya pindah dulu. Nah, di sini pojok kiri bawah ini ada beberapa layout algoritma. Biasanya saya pakai yang ini nih, yang Franz Terman Ray Gold gitu ya. Teman-teman nanti bisa coba, kita running aja. Nanti si networknya akan menyesuaikan. Nah, oke. Nanti dia akan terus bergerak. Nah, di sini ya sambil dia bergerak, networknya kan sangat besar nih. Saya biasanya pakai filter. Maksudnya pakai filter itu untuk membatasi. Ya, kita klik filter, ini ada topologi, di sini ada degree. Drop aja ke bawah. Jadi kita itu akan mengambil minimal berapa node. Di sini kan minimal satu hubungan diambil. Kita bisa batasi, misalkan ini geser dulu ke sini, ini biar kita dapat angka yang kecil. Dapat berapa ya? Nah, dapat 2, kita filter. Nah, nanti otomatis jaringannya dia hanya akan minimal 2 jaringan gitu ya. Oke, ini datanya cuma 1000 jadi nggak muncul. Kita balikin lagi ke 1 deh. Oke, nah jadi kita dapat, nggak usah pakai filter berarti ya. Ini gambarnya seperti ini. Coba kita ganti pakai yang lain, misalkan Yinhu, Ivanhu, kita apply. Oke. Terlalu berjauhan ya. Oke, kita node-nya kita ganti deh, kita pindahin ini pakai modularity. Kalau pakai modularity, nah, oh justru modularity tadi yang nggak berpengaruh malah jadi gede ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita ganti aja ke, coba ini Ivanhoe proporsional, jangan deh. Kita pakai Ford Atlas 2. Nah, Ford Atlas 2 ini lebih menarik. Setelah itu ininya pewarnaannya kita coba pakai modularity. Nah, kan ini lebih menarik ya. Kalau modularity itu dia mewarnai berdasarkan komunitasnya. Oke, ini kita stop. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa akun yang menjadi pusat percakapan. Pertama itu KFC Indonesia. Yang sebelah atas ini Detikcom. Nah, Detikcom dia berpengaruh. Lalu kemudian ada ini Foodfest 2 yang warna biru. Di bawah apa ini? Tanyakan RL. Oke, ini yang di bawah siapa nih sentroidnya? ASKRL Fest. Aduh, susah-susah nih. Oke, jadi kita dapat nih ininya, apa namanya, influencer percakapannya, gimana KFC dimension sama Detikcom berhubungan sama Foodfest. Teksnya kita gedein gitu. Aduh, jadi berunyam. Oke, nggak usah lah, udah gini aja. Oke, jadi kelihatan ya siapa saja yang menjadi influencer. Ada akun teman-teman nggak di sini yang admin gitu ya. Oke, ini balikin lagi ke Franz Charman, kita running. Nah, jadi lebih menarik kelihatannya. Kalau kayak gini, aduh. Ini kalau pengen ke tengah nih, klik yang ini nih. Mana ya, nggak kelihatan nih. Di sebelah sini ada gambar ini nih. Teleskop. Nanti dia ke tengah, bukan teleskop, apa ya? Binok. Kaca pembesar nih, yang ini nih. Pembesar yang pojok kiri ini. Nanti dia fokus ke center lagi, lalu kita scroll. Oke, ketahuan kan akun-akun yang jadi influencer di percakapan soal piring KFC ini. Kita dapat Tanyakan RL, Foodfest 2, apa ini? Itulah whatever. KFC Indonesia, Detikcom, sama sebelah kiri siapa kamu? Sebelah kiri siapa ini? Idextra Time. Oke, nah ini kita cukup dulu. Sebenarnya kita bisa preview di sini. Preview, lalu kok nggak ada previewnya, kita refresh. Nah, labelnya mana? Show label. Nah,
Nah, kelihatan kan? Duh. Food Fest, tanyakan RL, KFC Indonesia, Detikcom. Balik lagi ke overview boleh. Nah, yang ini masih jalan. Ini kita stop. Dah. Nah, kita sudah dapat jaringan dari akunnya. Jadi dengan menggunakan GPI ini, dengan visualisasi ini, kita jauh lebih bisa lebih paham ya bagaimana akun-akun ini saling mempengaruhi satu sama lain dan kita bisa dapatkan influencer-influencernya. Kita bisa gunakan algoritma yang lain untuk bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih jelas. Jadi teman-teman bisa explore, bisa ganti layoutnya di sebelah sini. Terserah mau pakai apa, lalu kemudian bisa pakai metode statistika. Di sini ada PageRank, ada hits, dan macam-macam. Oke, nah kita balik lagi ke coding. Di sini kita akan melakukan topic modeling. Topic modeling itu adalah proses di mana kita mengklaster kata-kata supaya kita bisa tahu satu kata itu banyak dibicarakan dengan kata apa saja menggunakan algoritma namanya LDA atau ini nih, Latent Directed Allocation. Saya menggunakan library Sastrawi ini untuk menghapus kata yang tidak penting. Lalu di Gensim itu ada algoritma LDA. Nah, di sini saya running topiknya 5. Saya cluster buat 5 cluster topik. Saya running LDA modelnya. Ini cepet ya. Biasanya butuh waktu kalau teksnya agak besar. Lalu saya tampilin apa aja yang banyak dibicarakan. Nah, ini dia. Ini menarik nih. Ini sebenarnya pendekatan natural language processing yang unsupervised ya. Kita hanya melakukan clustering. Nah, di sini topik pertama, KFC piring makan pulang. KFC Indonesia pakai nggak bawa ke orang. Ini bukan kalimat ya, ini tuh kata-kata sebenarnya. Ini sebenarnya bisa pakai strip kayak gini nih teman-teman. Nah gitu ya. Jadi itu kata-kata, jadi bukan kalimat. Kita bisa susun kalimatnya di sini. Jadi ini klaster pertama tuh yang ini nih. Jadi ini apa mungkin ya, piring KFC makan nggak pakai piring KFC makan nggak bawa pulang kok, atau misalnya gimana ya, orang pakai piring KFC makan nggak bawa pulang. Nah mungkin banyak orang yang itu akhirnya ngomong, oh nggak bawa pulang kok kita gitu ya, atau kalau nggaknya dibawa malah banyaknya yang ngaku ya, tapi banyaknya yang bilang nggak bawa pulang. Atau yang lain nih, piring KFC at KFC Indonesia pulang aja makan bawa pakai, tanyakan RL. Oh mungkin ini dia bilang bahwa sebenarnya saya itu nggak pakai piring tapi saya bawa pulang gitu ya. Nah lalu yang kedua, KFC piring aku at KFC Indonesia makan pernah tahu dulu pakai pulang. Nah ini dia juga ngaku. Jadi kayaknya banyak di Twitter tuh yang ngaku bahwa dia tuh bawa pulang piring KFC gitu ya. Aduh gitu ya. Nah ini hasil dari kita menggunakan latent directed allocation untuk mengklaster kata-kata. Jadi kata-kata yang sering muncul bersamaan itu dalam satu klaster topik yang sama. Di sini saya buat 5 klaster. Nah, teman-teman bisa mengkonfigurasi jadi banyak sebenarnya. Oke, berikutnya kita lakukan analisis top tweet dari data yang saya ambil ya. Pertama kita cari top tweet berdasarkan like. Nah, ini yang paling banyak di like yang ini. Dari data yang saya ambil ya. Kalau teman-teman ngambil datanya mungkin waktunya berbeda, bisa jadi hasilnya beda. Oh, ini nih. Katanya ini yang paling banyak di likes. Ada 3000 likes nih. Permen susu. Beneran baru tahu kalau ada orang yang bawa pulang piring KFC sebagai sehabis dine in. Nah ini. Terus sadarkan gue tinggal di Indonesia, ini di like 3000. Oke. Habis itu akun tweet yang paling banyak di reply. Nah, ini dia detik.com. Karena tadi di gambar kita lihat detik.com ini jadi akun yang cukup menginfluence ya, atau dia tuh influencer di kasus piring KFC ini. Jadi ini tweetnya yang paling banyak di apa tadi? Di replay nih. KFC Indonesia kini tidak lagi menyajikan ayam goreng menggunakan piring keramik. Alasannya ternyata sering dibawa pulang pembeli. Banyak juga yang retweet ini. Oke. Yang berikutnya, yang paling banyak di retweet yang mana nih? Oh ini sama ya, sama. Ternyata yang paling banyak di retweet yang ini, yang tweet yang ini. Jadi tweet yang sama itu paling banyak di retweet dan paling banyak di replay.
Berikutnya, tweet yang paling banyak followernya siapa? Oh, detik.com. Kita skip aja. Nah, di sini saya mau sort tweet ini berdasarkan waktu. Saya mau ambil tweet pertamanya. Tweet pertama tapi dari tanggal 25. Tadi kan sudah saya filter ya. Sudah saya filter bahwa data yang kita ambil itu dibatasi per tanggal 25. Nah, ternyata akun Faisal AP ini, Faisal Agenia ini, dia orang pertama yang nge-tweet soal kangen piring KFC di tanggal 25 Maret. Apakah akun Anda sekalian atau akun teman kalian kasih tahu bahwa kamu ditangkap Pak Ilyas? Maksudnya ketangkep informasinya. Oke, nah itu ya jadi akun-akun yang menjadi influencer. Nah, saya di Instagram itu melihat bahwa yang punya pengaruh di pembahasan soal piring KFC ini akun namanya Nad Sunshine. Nah, coba kita lihat. Si Nad Sunshine ini ngomong apa? Nah, ini dia. Ini yang paling banyak, bukan yang paling banyak ya, dia men-trigger nih. Kangen makan KFC pakai piring KFC. Kita lihat quotes-nya di sini. Nah, yang paling men-trigger itu yang ini nih, tweet yang ini. Ini, banyak yang bawa pulang piringnya Kak. Ini lihat nih. Tweet ini dilihat 27.000 kali, di quotes 2.000 kali, di retweet 4.000 kali, dan 16.000 di likes. Jadi, tweet ini banyak bawa pulang piringnya sama coding saya itu nggak keambil. Ya, ini kan tadi quotes-nya banyak, like-nya banyak, retweet-nya banyak, nggak keambil. Kenapa? Karena coding saya itu hanya ngambil tweet kalau ada kata KFC dan kata piring. Di sini kan nggak ada. Dia nggak ngomong KFC, dia ngomong piring doang. Otomatis tweet ini tuh nggak terambil gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika mengambil data dari Twitter, keywords itu sangat berpengaruh. Padahal tweet ini tuh yang paling jadi perhatian. Sebenarnya tweet ini kita bisa analisis ya, kita bisa baca. Oke, lucu juga ya. Untung saya nemukan ini nih, si akun Nadsansan ini di Instagram, maka saya cari di Twitter, ternyata ketemu. Oke, nah tadi di grabnya itu kan ada influencer nih, ada Foodfest, ada KFC Indonesia, ada detik.com, ada Tanyakan RL. Coba kita lihat sebenarnya apa yang mereka omongin sampai-sampai mereka itu menjadi influencer. Kita coba cari username Tanyakan RL yang paling banyak di reply. Nah, saya dapat yang ini nih. Nah, si Tanyakan RL ini ngomong apa? Dia ngomong, dulu kalau punya piring KFC di rumah berasa orkai alias orang kaya. Jadi admin Tanyakan RL ngaku bawa piring KFC ke rumah dan dia merasa jadi orang kaya. Nah, dapat kita akun yang ngaku bawa piring KFC ke rumah nih, admin ini. Oke. Jadi si Tanyakan RL ini dia jadi influencer gara-gara ngaku bawa piring KFC ke rumah. Oke, next berikutnya si Foodfest. Nah, si Foodfest ini kalau cari berdasarkan username sudah saya coba itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari berdasarkan konten atau tweetnya, nanti kita akan melihat tweet yang paling banyak di replay mengandung kata Foodfest ini. Yang dapat adalah ini. Tweet yang ini. Nih, tweet dari Micaya itu nge-replay si akun Foodfest. Nah, ini. Fest ngaku siapa yang pernah bawa pulang piring KFC. KFC-nya pakai EP, bukan F ya, bukan KFI gitu ya. Tweet ini nggak ketangkap, tapi karena akun Dekoraisca ini nge-replay, otomatis si @foodfest ini keambil gitu ya, keambil oleh scrapernya saya walaupun dia nggak pakai kata KFC gitu ya, KF dan C. Jadi tweet ini dia paling banyak di like, cukup banyak di like, maksudnya bukan paling banyak, di like-nya 9.000 kali. Jadi gara-gara si Foodfest 2 ini ngeposting foto ini, itu dia jadi influencer percakapan soal piring KFC gitu. Jadi kita nemuin biang-biangnya. Foodfest udah, Tanyakan RL udah, KFC Indonesia udah, Detikcom di atas ini ya tadi ya. Dia punya pengaruh gimana sih ini? Detikcom di sini ya. Oke, udah itu aja hasil analisis kita, social network analisis kita buat
teman-teman yang pengen dataset CSV.gexf-nya atau file Excel-nya boleh tulis di kolom komentar ID akun Gmail-nya ya, tanpa pakai @ jadi @gmail.com-nya nggak usah ditulis. Nanti saya akan share menggunakan Google Drive. Kalau teman-teman mau main-main visualisasi, install dulu Gephi. Saya pakai versi 0.10, ini aplikasinya gratis. Itu aja. Kalau pengen codingnya, kapan-kapan aja. Dan kalau pengen ngembangin ini jadi skripsi, boleh DM saya atau kita bisa diskusi di Instagram kali ya, yang paling enakan. Itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tulis di kolom komentar, kita bahas tema apa lagi. Apakah bahas soal Lampung, atau kita bahas soal pajak. Nah, itu. Atau yang lain, terserah teman-teman. Kalau punya ide, tulis di kolom komentar, kita lakukan social network analysis, isu-isu yang menarik di Twitter. Sampai ketemu lagi. Ayo coding.